warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, Pak Kasibimas, Pak Ketua IPARI dan Ketua IMAP, Bapak dan Ibu, para penyuluh agama, baik Islam maupun juga Kristen yang hadir pada hari ini. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah mendengarkan arahan dari Ketua IPARI. Beliau menyampaikan beberapa hal terkait kondisi penyuluh agama Islam dan penyuluh agama non-Muslim. Jadi hari ini kalau tidak salah kita hadir di sini, penyuluh agama Islam kita ini ada 327. Jadi penyuluh agama Islam berapa? Sebutkan jumlahnya. Penyuluh agama Kristen berapa? Sebutkan jumlah. Supaya jelas. Tapi saya mengapresiasi motivasi beliau luar biasa, dan ini harus memang senantiasa hadir di dalam semangat tugas-tugas kita, karena memang saya yakin harapan dan keinginan Ketua IPARI ini bagaimana penyuluh agama bisa mengawal layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama. Artinya kita perlu memiliki integritas yang tinggi. Kita juga perlu memiliki nilai-nilai etos kerja yang betul-betul profesional. Kita juga perlu memiliki bagaimana saat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di masyarakat penuh dengan inovasi, solusi, bagaimana agar tujuan dari tugas pokok dan fungsi kita bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita juga memiliki tanggung jawab yang kuat sebagai ASN Kementerian Agama yang notabene mengedepankan bagaimana pelayanan-pelayanan agama, pembangunan agama, peningkatan kualitas mutu ibadah agama, termasuk juga menciptakan kerukunan umat beragama, termasuk juga ikut menciptakan kebahagiaan lahir dan batin. Ini juga menjadi giroh dari penyuluh-penyuluh agama kita. Nah, tentunya ada pemahaman ketuhanan, ada pemahaman keesaan. Ini juga harus betul-betul dipahami oleh Bapak dan Ibu semua sebagai penyuluh agama Islam. Termasuk juga pemahaman dan pendalaman, termasuk menguasai, membaca dan menulis Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, kita juga memahami tata cara beribadah di Islam dengan baik. Bahasana ilmu fikih. Nah, kita juga memahami sejarah kebudayaan Islam, dan sedikit banyak kita juga memahami bahasa Arab.
Ini modal utama yang dimiliki oleh para penyuluh agama Islam untuk memberikan pelayanan penyuluhan agama Islam di masyarakat. Ini yang memang harus kita kuasai dulu. Tauhid, pondasi keimanannya. Kita memahami rukun iman. Ya, memahami Al-Qur'annya, pendalamannya, hadisnya. Memahami tata cara beribadah, ya, melaksanakan rukun Islamnya seperti apa. Kemudian kita juga tahu perjalanan sejarah kebudayaan Islam, hadirnya kita di alam dunia memeluk agama Islam ini seperti apa, pemahamannya seperti apa, konsep rujukan yang harus dikedepankannya apa ketika kita memeluk agama ini. Nah, ini yang memang harus menjadi pedoman Bapak dan Ibu untuk melaksanakan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat. Sama pemeluk agama Kristen, baik Katolik maupun juga Protestan, sama memahami pendalaman agama itu dengan baik. Ya, Hindu, Buddha, Konghucu, ini juga harus mendalami dulu pemahaman agamanya masing-masing, sehingga ketika melakukan penyuluhan di tengah-tengah umat beragamanya, ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kita mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada masyarakat terkait dengan pemahaman agama ini. Kemudian juga menciptakan kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga kita membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya secara baik dan benar. Kemudian kita juga membangun masyarakat berkolaborasi, harmonis, dan juga toleran. Sebab pemahaman agama ini juga beraneka ragam. Di satu agama saja mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Termasuk antar umat beragama ada perbedaan-perbedaan. Nah, kita sebagai ASN di Kementerian Agama, sebagai pejabat fungsional yang memiliki beban tugas sebagai penyuluh agama, hendaknya menciptakan harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Dan juga mengedepankan nilai-nilai toleran. Jadi bicara toleran ini adalah siapapun mereka, siapapun kita, hendaknya mengedepankan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga integritas keberadaan kita, saling menjaga keamanan di antara kita, dan juga saling menciptakan kesejahteraan sosial. Ya. Jadi memberikan nilai-nilai kebenaran di tengah perbedaan. Ya. Jadi informatif, konsultatif, ya, edukatif, advokatif. Ini sistem tugas pokok dan fungsi penyuluh agama yang harus dimiliki wawasannya oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, kembali kepada persoalan pendalaman nilai-nilai agama yang memang harus kita kuasai. Saya yakin kemanapun Bapak dan Ibu pergi, menciptakan harmoni, menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan,
bagaimana fungsi dan peran penyuluh. Saya yakin kehadiran Bapak dan Ibu ini sangat ditunggu di tengah-tengah masyarakat. Jangan keluar dari konteks tugas pokok dan fungsi kita sebagai penyuluh yang memang harus mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Jangan memberatkan salah satu golongan dan jangan memberatkan salah satu pihak. Tetapi kita harus memiliki standarisasi pelayanan yang baik di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh semua pihak, memberikan pemahaman-pemahaman yang nyaman di tengah-tengah masyarakat, dan juga menciptakan kerukunan yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Fenomena kasus intoleran hari ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat kurangnya wawasan pemahaman bagaimana nilai-nilai agama itu perlu diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Sebab agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama tidak mengajarkan radikalisme. Agama tidak menciptakan ketika ada kekurangan di masyarakat itu menjadi persoalan. Tetapi bagaimana para penyuluh yang hadir di tengah-tengah masyarakat tadi ikut meluruskan. Dan juga jangan memprovokasi situasi yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, ini nilai-nilai wawasan pemahaman yang memang harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Termasuk harapan Pak Menteri Agama, jadilah ASN Kementerian Agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat menciptakan atmosfer kebaikan-kebaikan untuk semua pihak. Kedepankan nilai-nilai agama ini menjadi simbol-simbol interaksi kita, membentuk karakter, budi pekerti para penyuluh kita yang betul-betul bicaranya santun, bicaranya tidak provokatif, bicaranya betul-betul nyaman ketika diterima oleh masyarakat, ketika memberikan tafsiran-tafsiran pada saat syiar dan dakwah kita. Sehingga masyarakat nyaman ketika kita hadir, diakui ketika kita hadir, ya, ditunggu-tunggu ketika kita hadir, ya, dirasakan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu betul-betul dimengerti dan dipahami dengan baik, ya. Mustami jamaahnya pun mendapatkan pencerahan. Yang tadinya tidak paham ketika kita dakwah syiar menjadi paham, ya. Yang tadinya tidak dimengerti bagaimana pemahaman ibadah, mereka jadi paham. Jadi kehadiran penyuluh ini melebihi tokoh ulama, tokoh masyarakat, ya. Jadi predikat kiai harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Predikat ulama juga harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Predikat ustadz ataupun guru ini harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Sebab kita dianggap mampu, dianggap menguasai ketika bicara agama. Ya, ulah dugikeun ka orang damal di Kementerian Agama, tapi urusan agama kartos teu lempengkeun keneh agama, omeaneun keneh agama.
Jadi kita adalah garda terdepan, ujung tombak Kementerian Agama sebagai orang-orang yang memang memiliki integritas, pemahaman agama yang paripurna. Di satu desa, di situ ada penyuluh agama. Di kecamatan itu kurang lebih ada sekitar 12 penyuluh agama. Termasuk hari ini 327 dibagi 47 kecamatan. Ini juga harus kita lakukan restrukturisasi dan Bapak Ibu semua, termasuk juga dengan para pemuka agama di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga pimpinan-pimpinan DKM masjid, pimpinan gereja, pimpinan tokoh agama lainnya. Ini juga harus kita bangun harmoni, hubungan, komunikasi, koordinasi supaya terjadi toleransi di antara kita. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.